Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada beliau yang mengajarkan kita, barang siapa yang bisa menahan amarah, maka akan ada balasan kenikmatan. Maka dari itu kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, wal fuqaha, wal fudala, mudah-mudahan kita semua disatukan dengan para ulama, khususnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Apakah yang dinamakan dengan marah itu mata yang memerah? Bukan. Dan apakah tangan yang mengepal dengan alis yang menyatu, apakah itu yang dinamakan dengan marah? Bukan. Lalu apa yang dikatakan dengan marah? Menurut Imam Asfahani, marah yaitu thawranu damil qalbi iradatul intiqam. Thawranu yang artinya bangkit, menyala, mendidih, damil qalbi hati pada jantung, darah dalam jantung, iradatul intiqam karena pembalasan dendam. Maka dari itu dinamakan sauranu damil qalbi iradatul intiqam, darah yang mendidih dalam jantung karena ingin membalas dendam. Jika seseorang disuruh untuk menahan makan, menahan untuk tidak makan, menahan lapar, siap. Menahan minum karena haus, siap. Akan tetapi menahan hati yang sedang mendidih, belum. Itu yang dinamakan dengan orang yang sabar. Maka dari itu ada bulan yang dinamakan bulan Syahrus Sabar, bulannya menahan. Menahan mata itu dengan tundukkan. Menahan telinga dengan tidak mendengarkan perkara yang buruk. Menahan lisan untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati seseorang atau perkataan yang jelek. Menahan kaki dengan ia tidak melangkahkan kaki untuk perkara yang buruk, untuk ke tempat yang maksiat, untuk perkara yang tidak baik. Yang bisa menahan amarah yaitu orang yang sabar. Orang yang sabar tak mudah untuk dijalankan, mudah diucapkan, tapi susah sekali untuk diucap, susah sekali untuk diamalkan. Karena apa? Nabi berkata, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasadmu ini ada segumpal darah. Ketika segumpal darah ini dihancurkan berkeping-keping yang mendidih, maka kamu akan susah untuk mengendalikannya. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan ala bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, sesungguhnya ketika kamu marah, ketika kamu akan membalas dendam, itu ada satu kerikil dari api neraka dimasukkan, dinyalakan dalam hatimu. Apakah kamu tak melihat huratun aini akan terlihat menyala di sekelopak mata? Maka dari itu jagalah hati kalian untuk tidak marah, harus menahan. Dengan apa? Dengan itu tadi, ala bidzikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar, banyak sholawat. Maka Allah akan menolong kita, akan menolong hati ini untuk agar tidak marah. Karena yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
anna rajulan lin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, riwayat Bukhari Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, wasiatilah aku." Nabi Muhammad menjawab, "La taghdab, janganlah kamu marah." Kemudian ia berkata berkali-kali. Nabi tetap menjawab, "La taghdab, janganlah kamu marah." Riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad mengajarkan kita, berwasiat kepada kita, termasuk orang Islam, tertuju ke adanya hadis itu tadi diperuntukkan kepada umat Islam agar apa? Agar tidak marah, agar bisa menahan amarah. Karena apa? Dampaknya begitu berbahaya apabila kita tidak bisa menahan amarah kita. Apa dampak berbahayanya? Ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang laki-laki yang bernama Himar bin Malik. Ia seorang ahli ibadah selama 40 tahun ibadahnya dia. Kemudian ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimatikan anak-anaknya. Kemudian si Himar marah kepada Allah. Sampai ia berkata, "Saya tidak akan menyembah Allah lagi." Karena apa? Karena ia telah membunuh anak-anakku. Yang begitu susahnya lagi, yang begitu parahnya lagi, ia memaksa orang yang lewat di lembahnya itu, memaksa agar ia kufur kepada Allah. Kemudian Allah mengazab ia dengan membakar ia dan tempat yang ditinggalinya. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah Anda ingin seperti itu? Anda ingin imannya hilang karena tidak bisa menahan amarah? Gak begitu saja. Kalau kita marah, tidak bisa menahan amarah, keluarga yang kita sayangi, suami maupun istri yang kita cintai selama beberapa tahun, yang kita perjuangkan begitu lama, dengan kita marah, kita bisa menceraikan, kita bisa memutuskan hubungan silaturahim kepada kerabat-kerabat, dengan kerabat-kerabat, dengan teman. Dengan marah, kita bisa memukul, bisa menendang. Karena apa? Ketika kita marah, sebagian akal kita hilang. Dan kita tidak akan berakhlak mulia ketika kita menjadi orang yang pemarah. Maka dari itu, janganlah kamu marah, janganlah kamu menjadi pemarah, tapi berusahalah untuk menjadi orang yang bisa menahan amarah. Karena apa? Yaitu tadi, kita bisa kehilangan semua yang kita miliki, terutama iman. Maka dari itu, saya memiliki tips agar kita bisa terhindar dari sifat pemarah, terhindar dari marah kita. Ada dua cara, ada yang dengan ilmu dan ada yang dengan amal. Yang dengan ilmu, kita harus berpikir bahwasanya Nabi, ada hadis, ada Al-Quran yang menerangkan bahwasanya keutamaan, kenikmatan, balasan yang begitu nikmat, balasan yang begitu luar biasa untuk kita yang bisa menahan amarah bighairi hisab, seperti yang di atas tadi. Yang kedua, berpikir bahwasanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tetap meluapkan, tetap tak menahan amarah kita, meluapkan amarah kita juga akan disiksa. Yang ketiga, bayangkan wajahnya kamu ketika marah, wajah kalian ketika marah, alis jadi satu, senyum pun tak ada, hanya ada amarah. Udah jelek, tambah marah, tambah jelek.
begitu jeleknya Anda gitu. Terusnya mengingat bahwasanya karena ada marah, karena tidak ada menahan marah, pasti akan ada permusuhan, akan ada pertengkaran, ada kekacauan. Maka dari itu tahanlah amarahmu. Yang ketiga, yang dengan amal, menahan amarah dengan amal itu ada 3. Ketika kamu marahnya dengan berdiri, jadi kamu duduklah. Ketika kamu marahnya dengan duduk, maka berbaringlah, dan seterusnya. Ketika kamu marah, berwudu, ambillah air wudu, karena air wudu akan bisa menenangkan hati kamu. Dan yang terakhir, bacalah ta'awud. Perbanyaklah baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu datangnya dari setan. Setan yang menggoda kamu agar kamu meluapkan marah, agar kamu tak menahan marah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ucapan saya, perkataan saya menjadi berkah fidini wa dunya wal akhirah, bermanfaat untuk semuanya. Hanya ini yang kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.